Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang sangat sempurna yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami, supaya firman kami renungkan, kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Namun kita hanya membaca ayat yang 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tema yang saya berikan untuk kita renungkan yaitu kasih yang nyata. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46 menyoroti pentingnya tindakan kasih dan pelayanan kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Sebagai cerminan kasih kepada Tuhan, perumpamaan tentang pemisahan domba dan kambing menunjukkan bahwa perbuatan baik, terutama yang dilakukan untuk orang-orang yang dianggap paling hina, adalah bukti iman yang sejati dan akan mendatangkan keselamatan. Inti dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46, penghakiman terakhir. Yesus digambarkan sebagai raja yang akan datang untuk menghakimi semua bangsa, memisahkan mereka dari domba dan kambing. Dalam renungan ini, saya hendak mengajak kita untuk merefleksikan secara mendalam satu hal yang amat penting, yakni Kristus sebagai Raja adil. Yesus sebagai Raja dan Hakim yang adil itu ditegaskan dalam bacaan Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Injil Matius menunjukkan kepada kita bagaimana kelak Yesus Kristus akan menentukan orang yang di sisi kanan dan kiri yang diumpamakan dengan domba dan kambing, antara orang yang benar dan orang berdosa. Pemisahan itu bukan terjadi semata-mata karena kuasa Yesus Kristus, tetapi berdasarkan pada tindakan kasih dan kebaikan manusia. Injil Matius memberi gambaran kepada kita bahwa Kristus adalah Raja semesta alam. Ia adalah Raja adil yang akan melakukan penghakiman berdasarkan pada tindakan kasih. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dalam tahtanya lah ia akan melakukan pemisahan terhadap orang fasik dan orang benar. Orang fasik digambarkan sebagai kambing dan orang benar digambarkan sebagai domba. Penghakiman dan pemisahan itu bukan berdasarkan pada kekuasaan sang raja semata, akan tetapi berdasarkan pada tindakan kasih dan kebaikan dari manusia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang dimaksudkan Yesus adalah orang yang lapar, mereka yang haus, mereka yang tidak mempunyai tumpangan, mereka yang sakit, dan mereka yang ada di penjara. Yesus menghendaki pelayanan yang sungguh pada mereka. Artinya bahwa
pelayanan terhadap Kristus Raja semesta alam itu akan terwujud secara konkret ketika kita melayani orang-orang miskin dan terpinggirkan. Setiap hari kita menjumpai begitu banyak saudara-saudari yang menderita. Mereka tidak mempunyai tumpangan dan mereka tidak mempunyai makanan. Pertanyaannya, apakah kita sudah tergerak hati untuk menolong mereka? Ataukah kita menaruh curiga dan prasangka atas mereka? Terkadang prasangka dan curiga kita itu membuat kita gagal dalam melayani mereka yang miskin dan terpinggirkan. Kristus Sang Raja itu menghendaki sebuah pelayanan yang tulus, sungguh-sungguh, dan penuh kasih terhadap mereka yang miskin, kecil atau hina, dan terpinggirkan itu. Karena dengan demikianlah kita turut melayani Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk rela berkorban dalam melayani mereka. Ingat, Kristus yang kita imani atau Sang Raja semesta alam itu adalah kasih. Kasih yang disalibkan atau kasih yang berkorban dan menderita untuk keselamatan umatnya. Dalam terang itu, maka kita diundang untuk memberi diri, rela berkorban terhadap yang lain, terutama mereka yang kecil, hina, miskin, dan terpinggirkan. Sekali lagi, dengan melayani mereka, kita melayani Kristus, Raja semesta alam. Tindakan pelayanan yang penuh kasih dan kebaikan terhadap mereka akan membawa kita masuk dalam kerajaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu itu kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Tolong pimpin dan bimbing kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh hidup kami mulai dari saat ini dan seterusnya ke dalam tangan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin.